Oh udah ya. Oke, lanjut lagi. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang perkondisian. Sekarang masuk ke boolean sih. Tapi boolean itu kayak ada operator atau expression kayak and, or, atau not. Jadi kita bikin dulu uh, si package baru. Tadi gue pengen digabungin sama si kondisi cuma lama, ntar lu bosen lagi. Boolean. Kalau misalnya kita pakai boolean nggak bisa ya, misalnya pakai boolean ya, itu nggak bisa karena itu adalah ya sudahlah, itu karena udah bawaan dari si Java. Jadi ya static expression. Nah di sini gue ini dulu deh, gue refactor dulu, gue ganti dulu namanya, gue rename. Jadi kondisi, okay. Jadi di sini gue bikin biasa file kelas baru, dimana gue pengen bikin boolean not dulu kali ya. Not. Jadi dimana boleh gue asum dulu. Jadi dimana gue bakal bikin kayak gini. Jadi kayak contohnya kayak bukan sama dengan ya gitu sih intinya. Atau gimana setelah pokoknya ini adalah ekspresi dari not. Not, bentar gini deh. Ya ginilah kira-kira. Nah, jadi karena di sebelumnya kita bahas tentang warnet, jadi kita bikin lagi tentang warnet lagi tuh. Main kan, terus kita bikin fall. Fall itu jam buka warnet. Jam buka warnet itu misalnya jam 8 ya. Terus jam sekarang itu misalnya kita cabut keluarnya itu jam 10 pagi. Terus di sini kita bikin boolean, bukan boolean, ya sih, kayak kita bikin semacam boolean jika buka warnet ya. Bentar, jika buka warnet ke jam sekarang itu dia lebih besar daripada jam buka warnet. Jadi kita ngebuat sebuah nilai yang dimana kita ngecek boolean true or false si buka warnet ini. Kalau dia jamnya itu lebih besar daripada buka warnet, maka dia harusnya buka sih. Jadi kita bikin dulu dimana if, harusnya kan if ini kita bikin dulu deh, buka warnet itu kita ngeprint ya, karena kan kemarin kita bikin string gini ya, ini cuma kalian bisa aja sih kalau mau pakai print langsung. Jadi warnet tutup dulu, terus kita bikin else lagi jika warnet itu buka. Nah di sini print si buka warnet sih. Kemarin oke. Jadi yang tadi itu kenapa gua cuma tulis gini aja warnet buka, karena gua pas di sini pas di tipe data, pas di nilai buka warnet ini gua ngasilin si string, ngasih nilai string gitu. Nah karena ini gue pengen ngeluarin nilai sesuai dengan kondisi, jadi gue pakai print. Jadi gue nggak usah perlu nulis print buka warnet, karena nanti hasilnya ya salah. Bukan salah sih, tapi mungkin gue juga nggak tahu ya. Jadi kalau dia mungkin dia bakal ngebaca ini nih, baca bagian ini yang pertama, mungkin sih mungkin. Nah jadi kita nih dia kondisi selalu salah. Jadi ini kan seharusnya benar ya, pernyataan benar if. Nah itu kalau benar maka harusnya buka ya.
tapi else itu tutup. Nah, karena kita pakai kondisi not itu yang ada tanda serunya di awal, itu berarti jika tidak ya, jadi jika tidak buka warnet, maka warnet tutup. Dan kalau misalnya warnet terbuka, ya udah berarti warnet terbuka gitu. Jadi kita dari sini ya, di sini adalah nilai value-nya. Dari sini, di sini terbilang kalau si buka warnet ini dia memiliki nilai yaitu ini true or false ya, ini boolean. Jadi jam sekarang itu jam 10, dia lebih besar daripada jam buka warnet, berarti warnet buka kan otomatis. Tapi kalau misalnya jam sekarangnya itu di bawah jam 8 atau lebih kecil daripada jam buka warnet, berarti otomatis tutup. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pengecekan si boolean tersebut. Jadi di sini kita pakai si not ini jika pernyataan ini salah. Pernyataan ini misalkan ini harusnya kan anggap aja berarti jam 10 warnet buka jam 8, berarti ini kan benar ya jatuhnya ya. Tapi kalau misalnya seandainya jam sekarang jam 6 tapi jam 8 hasilnya tutup, jadi ini akan kebalik sih sebenarnya. Tapi emang gue pakai perkondisian di mana warnet itu akan buka. Jadi di sini kondisi jika ekspresi booleannya not atau tidak. Jadi tidak buka warnet, maka dia warnet tutup. Jadi dia dari sini nih. Kalau tidak berarti otomatis ini salah. Ini salah gitu. Ini salah. Jadi dia kalau misalnya salah berarti dia akan menghasilkan statement yang benar atau true. Jadi otomatis warnet buka gitu di else-nya ya. Jadi kita coba run aja dulu. Dia hasilnya bakal warnet itu buka. Warnet karena di sini kita ngasih pernyataan kalau si warnet ini salah, karena di sini walaupun di sini benar ya, karena di sini nilai itu memenuhi dari jam buka warnet. Kita cek, nah warnet buka kan di sini, warnet buka. Nah itu, gimana kalau misalnya jam sekarang itu jam 7, itu warnetnya bakal tutup. Nggak tahu juga, mungkin sih, tapi setahu gue tutup sih, nggak mungkin buka anjir. Nah, warnet tutup karena di sini kita karena di awal ini karena true, itu kayak ngasih tahu kalau misalnya jamnya di atas jam buka warnet berarti kan true ya. Nah, di sini kan karena jam sekarang jam 7 kurang dari jam 8 berarti di warnet tutup. Kita dari ekspresi ini jadi gimana ya jelasin ya? Jadi itu operator not itu digunain untuk negasi pada hasil evaluasi ekspresi yang diberikan. Jadi kalau misalnya ekspresinya itu dievaluasi bernilai true, maka operator not itu akan mengembalikan nilai false. Jadi di sini anggap aja nilai booleannya itu udah true. Ini emang udah pasti true sih, udah pasti true. Kalau di awal udah pasti true dan di sini melakukan pengecekan. Nah, kalau misalnya di sini true dan di sini kita pakai negasi tidak atau not, itu udah otomatis warna itu tutup. Kecuali kalau di sini kita booleannya itu false atau nggak sesuai dengan si value yang jam warnet buka atau jam warnet tutup ini, maka ini kan ini false ya. Terus di sini kita ngasih negasi tidak buka warnet, otomatis warnet ini akan buka gitu, bukan tutup. Jadi ya gitu sih kira-kira. Jadi mungkin gimana ya, gue takutnya lo mungkin agak bingung sih. Jadi gini, plannya ya, warnet buka jam 8, sekarang jam 7. Nah, di sini kita ngasih pernyataan benar kan. Ini udah pasti benar, ini udah pasti true. Jadi kita bakal pengecekan jam sekarang lebih besar daripada jam warnet. Jadi warnet buka jam 8, lu datang jam 7, berarti otomatis kan hasilnya kan warnetnya tutup kan, warnet tutup. Nah di sini kita kasih pengecekan jika tidak, ini lagi negasi bukan ya, jika tidak buka warnet maka dia tutup, dan kalau dia buka warnet berarti dia buka. Nah karena di sini pernyataannya false karena si
jam sekarang itu ternyata lebih kecil daripada jam buka, otomatis warnet itu tutup. Kecuali kalau misalnya lu ke warnet jam 10 pagi. Nah, di sini baru pengecekannya. Jika jam sekarang itu lebih besar daripada jam buka warnet, jadi sekarang jam 10 nih, buka warnet jam 8. Otomatis warnet ini akan buka. Karena di sini pernyataannya di awal, di if ini kan udah pasti benar. Kalau else itu udah pasti salah. Jadi di sini kita pakai negasi tidak atau not ya. Kalau warnet tutup gitu sih kira-kira untuk si bolehan not. Nah, sekarang gimana kalau kita pakai uh, si si n. Jadi si n itu kita bikin baru lagi ya. Ya kira-kira gitulah tentang not. Nah, jadi si n itu kayak kita masih kayak sebuah dua negasi gitu. Yang kira-kira nilainya itu bakal benar gitu sih. Atau kira-kira kemungkinan nilai itu salah. Oke, kita bikin boolean n. Di sini kita bikin boolean n, dimana kita copy semua nih dari sini. Gua males banget ketik anjir. Jadi di sini on, dimana kita pakai sama dengan enggak lah, pakai dandan kayak misalnya contohnya kayak jam sekarang lebih besar daripada jam buka warnet, dan jam buka warnet lebih kecil ya, nggak mungkin sih, lebih besar daripada jam buka ya, kira kayak gitu lah pokoknya. Anggap aja sebenarnya jam sekarang atau kebalikannya lah, gitu lah, kira-kira kayak gini contohnya nih. Ini gue cuma ngasal doang, nah untuk penggunaan dan ini kita sebenarnya nggak perlu pakai si if, tapi bebas sih. Tapi pada kondisi ini gue pengen nggak pakai if. Jadi sekarang itu misalnya jam 10, jam tutup warnet itu sorry jam tutup warnet itu misalnya warnet itu 24 jam, jadi jam 24 lah, jam 12 malam anggap aja ya. Sedangkan jam sekarang itu jam 8. Nah, jadi di sini kita bikin jam buka warnet itu kan ini kita rubah ya. Ini kalau kita bikin kondisi dan jadi jam sekarang lebih besar sama dengan jam buka warnet ya. Jam buka warnet dan jam sekarang tuh lebih kecil daripada jam tutup warnet. Gue kecilin ya biar lu bisa ngeliat. Nah, jadi di sini kalau gue bikin print dulu, print. Jadi di sini hasilnya bakal true or false sih jatuhnya sih. Jadi gue nggak tahu. Jadi warnet buka. Jadi warnet buka itu dia benar apa enggak? Buka warnet. Sip. Lalu kalau di simplify, range, ini pakai range ya. Ini range kita belum belajar, masih jauh, nanti kita belajar range. Jadi di sini kita bakal bikin negasi dan yaitu kayak negasi dan itu kayak dia mengembalikan nilai true jika semua hasil evaluasi expression itu bernilai true. Jadi ya itu yang menurut gue ya. Jadi kalau kita lihat di sini nilainya di bawah itu, jadi jam buka sekarang sama jam buka sekarang lebih besar daripada jam buka warnet.
Dan jam sekarang lebih kecil daripada jam tutup warnet. Ya, itu kira-kira mungkin hasilnya bakal false kalau misalnya kita pakai bisa tutup warnet jam 6 deh ya. Terus kita jam 24. Jadi sekarang jam 24. Jadi gue malam-malam nih pengen ke warnet ya. Terus sedangkan warnet tutup jam 4 sore. Itu udah pasti warnet itu tutup kitarannya. Itu hasilnya bakal false maksudnya. Jadi warnet tutup jadi false hasilnya. Dan dia 16 menit dong. Ya oke, warnet itu jadi false karena kenapa false? Karena jadi kita ngecek jam sekarang itu lebih besar daripada jam buka warnet. Jam sekarang itu gue di atasnya dari jam 8 kan. Jadi gue kayak ngasih pembatas gitu loh. Ngasih pembatas. Ternyata jam 8 tuh di atas jam 8 itu di atasnya gini. Jadi jam 12 itu lebih besar daripada jam 8. Dan jam sekarang lebih kecil daripada jam tutup warnet. Jadi range-nya itu kalau misalnya di atas jam 8 itu udah otomatis warnet kan buka ya. Kalau kurang dari jam 8 itu otomatis warnet tutup. Nah, di sini kita ngasih pembatas kalau warnet itu ternyata buka sampai jam 4 sore. Terus kita datang jam 12 malam. Otomatis warnet tutup. Kecuali kalau jam sekarang itu jam 12 siang. Itu udah otomatis true. Karena jam buka itu jam 8. Nah, sedangkan di atas jam 8 itu pasti warnet buka kan. Nah, sedangkan di jam 12 ini lebih kecil daripada jam 16, jam sore. Karena kan range-nya gini range-nya. Range-nya itu mana ya, gue enakan harus gimana ya? Range itu ini kalau kita nanti kita belajar range ya. Belajar range berarti 8, berarti 16. Berarti range 8 sampai 16 ini dia range itu 8 sampai 16. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi range-nya 8 sampai 16 kan. Itu range itu dari Kotlin ya, range. Nanti kita belajar range. Nah, jadi di sini kita punya range di mana jam gimana kalau kita di dalam scope ini misalnya angka berapa yang di atas 8 dan di bawah 16. Misalnya 12 ya jam 12 angka di atas 8 di bawah 16. Itu kan misalnya gue naruh 12 ya. Ya otomatis ini hasilnya bakal true kecuali kalau misalnya di bawah 8 atau di atas 16 itu otomatis hasilnya false kayak tadi. Jadi kita run itu hasilnya bakal true. Gak tau juga. Ya kayak setahu sih true sih. Setahu gue true. Sini. Nah, di sini true kan. Karena jam 12 ini masih di dalam range 8 sampai 16. Itu contoh gampang ya. Jadi alasan kenapa gue pakai operator N ini supaya ngasih lingkup kalau buka warnetnya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kalau misalnya gue nggak pakai ini udah kalau misalnya seandainya gue nggak pakai ini ya contoh. Gue cuma gini doang nih. Jam sekarang lebih besar daripada jam buka warnet. Berarti jam 8 lebih bisa jam misalnya gue pengen main warnet jam 12, buka warnet jam 8. Ini udah otomatis jawabannya true. Kalau misalnya gue pakai jam sekarang lebih kecil daripada jam tutup warnet. Sekarang misalnya jam tutup warnet misalnya jam 24 ya. Sekarang jam 24 gue pengen ke warnet. Ke warnet jam 16 lebih kecil. Sorry. Oh, lebih kecil ya, lebih kecil. Lebih oh ya ini lebih kecil sama dengan jam tutup. Berarti kan kurang dari 16 ya. Nah, otomatis false karena nilai gua ini nggak di atas dari 16 gitu. Nah, ini kan gua kan bikin scope lingkup jadi warnet itu bakal buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
Jadi gue di sini pakai operator AND ini untuk mengecekkan kalau nilainya itu jangan sampai dikurang dari 8, terus jangan sampai lebih dari jam 4 sore gitu. Atau kalian bisa pakai range 8 sampai 16. Kalau kalian simple ya, di convert to range change. Nah, jam buka warnet itu jam 8 sampai jam tutup warnet itu jam 16. Kalau disimpelin ya, ini kita menggunakan range. Tapi karena kita belajar operator dulu, operator kayak boolean and, or, not, jadi ya itu nanti dulu. Jadi gitu sih. Selanjutnya yang terakhir adalah operator dari si or, di mana kita tuh kayak ngasih atau ya. Jadi misalnya jam sekarang lebih besar daripada jam warnet, atau jam sekarang lebih kecil daripada jam tutup warnet, gitu sih kira-kira. Oke, langsung aja kita buat. Ini kita datanya udah ada. Datanya udah ada nih. Ini range ini untuk ya lebih, sebenarnya range itu sebenarnya menurut gue lebih tepat karena dia mungkin gak usah bertele-tele menggunakan operator and, or, not gitu sih. Jadi not mungkin masih masih oke lah gitu, tapi kalau misalnya and atau or itu mungkin kurang sih, jadi mungkin agak bertele-tele. Jadi range itu lebih disimpel aja, lebih dipersingkat itu di apa penyataan lu. Jadi sekarang kita bikin baru lagi, karena untuk lupa gua. Di sini kita bikin baru lagi operator si or. Oke, si boolean or di mana dia bentuknya itu gini tandanya. Pasti tahu lah anjir. Or tuh gini. Contoh ya gini lah. Bikin or. Tunggu gedein dulu. Oke, di sini kita udah punya datanya ya. Dan di sini kita tinggal bikin baru lagi. Berarti jam sekarang anggapnya kita mau hasilnya benar ya, berarti jam sekarang itu lebih kecil daripada jam buka warnet, atau jam sekarang itu lebih besar daripada jam tutup warnet. Ini hasilnya kalau kita trace ya. Jadi jam sekarang itu bisa jam 12. Jam 12 itu lebih kecil daripada jam buka warnet. Berarti otomatis kalau jam buka ya. Jam buka. Jadi dia ini kan lebih ini kan udah range ya. Range misalnya 20 aja lah. Jadi sekarang jam 20. Jam 20 itu lebih kecil daripada jam 7. Jam 7 jam 8 lah. Kayak ke warnet jam 8. Nah, itu dia ngecek nih dia benar apa enggak di sini. Terus yang kedua, atau kalau misalnya dia jam bukanya sekarang, jam buka warnet jam 8 pagi, dia lebih jam sekarang itu jam 8 malam, dia lebih besar daripada jam tutup warnet jam 4 sore, itu hasil nanti bakal true kalau misalnya warnet itu tutup. Kenapa gue bilang tutup? Karena gini, jam sekarang itu lebih kecil daripada jam buka warnet. Dia punya range jam 8 sampai jam 16. Sebenarnya sama aja sih, dia cuma bedanya tuh dia pakai or atau ya kayak atau lah, biasa bakal tutup. Gue nggak tahu tutup apa, true atau false. Menurut gue sih true ya. True. Lalu, nah ya true. True itu karena dia itu udah ngelewatin dari jam operasional warnet 8 sampai 16. Sedangkan 20 itu kurang dari 8 sampai di atasnya 16 gitu. Atau ya pengecekannya jadi true. Kecuali kalau gue taruh di 12, warnet tutup, itu false. Kita cek. Anjir, 25 menit. Oke.
itu bakal jadi false. Karena warnet itu nggak tutup, warnet itu masih buka jam 12 siang. Tuh false, karena waktu itu masih buka, belum tutup. Kayak gitu, kita pakai range 8 sampai 16 ya, lingkupnya gitu sih untuk boolean expression dari OR. Jadi kesimpulannya kita udah belajar tentang ekspresi narasi ya, narasi atau apalah itu. Dari si not, tanda seru, and, dan, atau si or itu kayak atau. Kalau dan itu dan, kalau not itu tidak. Mungkin itu ya sih tentang boolean expression di Kotlin. Mungkin kalau ada apa-apa bisa ditanyain aja. Mungkin itu aja sih. Kalau ada apa-apa tanyain aja lah pokoknya lah. Mungkin semampu gue jawab mungkin aja. Makasih dan sampai ketemu di selanjutnya. Ya elah. Yo, mamen. Bentar. Nge-lag banget nih, anjir. Oke, stop recording. Yo,